Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video yang lalu dengan judul Kebangkitan Islam oleh M. Iskandar. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, krisis dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, di seluruh negeri Islam berlaku sistem dualisme dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama sistem pendidikan pondok pesantren dengan madrasahnya yang menelurkan para santri dan ulama yang kurang berpengetahuan tentang ilmu pengetahuan keduniawian atau ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Yang kedua, sistem pendidikan sekolah negeri ala barat yang dijiwai dengan politik penjajahan, mencetak kaum terpelajar dan sarjana yang sedikit sekali pengetahuannya tentang agama serta meremehkan nilai-nilai agama. Akibatnya ada sistem dualisme itu terjadilah, saya ulangi lagi, akibat dari adanya sistem dualisme pendidikan itu terjadilah jurang pemisah antara golongan santri dan ulama dengan golongan terpelajar dan sarjana. Para santri dan ulama hanya memahami pengertian-pengertian Islam dari zaman pertengahan 3 abad setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sedangkan para terpelajar dan sarjana hidup ke barat-baratan dan memandang semua urusan duniawi itu bukan urusan agama. Maka mereka tidak mengetahui bagaimana sistem pemerintahan negara, sistem ekonomi, sistem perundang-undangan, dan sistem pendidikan dan kebudayaan menurut pimpinan Allah Ta'ala. Yang ketiga, krisis di bidang keagamaan. Kaum imperialis barat mengerti bahwa kejayaan dan kemajuan politik barat tergantung kepada kedaulatannya di Asia dan Afrika. Dan dari kemajuan politik itu baru akan berfaedah jika seluruh penduduk Asia dan Afrika beragama Kristen. Di samping itu mereka tahu benar bahwa agama Kristen itu statis dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan perkembangan Kristen di negara-negara barat menghadapi tantangan yang berat. Tinggal anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tua saja yang pergi ke gereja. Dan mereka tahu bahwa Islam itu agama yang ilmiah, yang ajarannya sesuai dengan kodrat alam manusia. Tersiarnya agama Islam sejati merupakan bencana bagi politik penjajahan bangsa-bangsa barat.
mereka. Maka dari itu kaum imperialis berusaha sekuat tenaga membuat rakyat jajahannya yang sebagian besar beragama Islam ragu-ragu terhadap agamanya dan menyebarkan agama Kristen secara besar-besaran untuk menghancurkan Islam dengan menggunakan berbagai macam cara, antara lain yang pertama menggunakan pendapat-pendapat yang keliru dari alim ulama Islam, seperti misalnya Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, kemudian Nabi Isa masih hidup di langit, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati jasmaninya, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali di dunia. Yang B berikutnya, yang kedua, mempersubur bid'ah, tahayul dan taklid. Yang ketiga, mengadakan kristenisasi terhadap rakyat jajahannya dengan cara membangun gereja-gereja, membangun sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, mendatangkan padri, pendeta ataupun para pemuka agama Kristen dan suster-suster memperlakukan dengan baik terhadap orang-orang yang mau mengikuti mereka. Yang keempat, memburuk-burukkan Islam dan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang keji dan tidak sopan. Kemunduran dan kegelapan Islam inilah yang dilukiskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akan datang suatu masa atas manusia di mana Islam akan tinggal namanya saja, Al-Quran suci akan tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid mereka memang makmur, banyak jumlah dan pengunjungnya, tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka adalah makhluk yang terburuk di kolong langit. Dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka pula fitnah itu kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun kemunduran dunia Islam itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor intern, karena umat Islam tidak mau menghayati dan tidak mau mengamalkan ajaran Quran suci surat 25 ayat 30, dan mereka suka melakukan kemunafikan serta melupakan Allah Ta'ala surat 9 Al-Baqarah ayat 67. Yang kedua, faktor ekstern, disebabkan adanya penindasan oleh kaum Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Pengertian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj bisa dibaca lagi di dalam buku yang berjudul Ya'juj wa Ma'juj yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, yang diterbitkan oleh Darul Kutubil Islamiyah Jakarta.
kebangkitan Islam kembali. Ini akan saya sampaikan di video berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.